Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran fisika kelas 10 ini kita masuk ke bab di semester 2 tentang hukum Newton yang bagian gerak. Jadi untuk hukum Newton tentang gerak ini dia ada 3 hukum. Yang pertama adalah tentang hukum 1 Newton. Untuk hukum 1 Newton ini menyatakan tentang sifat kelembaman atau kemalasan. Apa yang dimaksudkan dengan kelembaman? Kelembaman itu adalah kecenderungan benda dalam mempertahankan kedudukan awal. Jadi ada kata-kata di sini adalah mempertahankan kedudukan awal. Contohnya seperti apa? Misal kita dari keadaan diam. Nah, dari keadaan diam kemudian ketika kita mengegas sepeda, ya. Ketika sepeda itu digas, berarti kan dia dari keadaan diam dipaksa untuk bergerak. Maka benda ini akan cenderung mempertahankan posisi awalnya diam. Jadi ketika dia diam kemudian dipaksa untuk bergerak, maka akan menimbulkan tubuh kita itu pasti akan terpental ke belakang, ya kan? Jadi ketika kita dari diam kemudian dipaksa untuk bergerak, maka tubuh kita akan condong ke belakang. Begitu juga ketika kita sudah terbiasa bergerak maju kemudian dipaksakan untuk berhenti, berarti kan dari maju dipaksakan untuk berhenti, maka tubuh kita akan cenderung untuk maju ke depan untuk mempertahankan posisi kita bergerak ke depan gitu. Jadi salah satu contohnya adalah seperti itu, keadaan tubuh kita. Jadi ketika dari keadaan diam dipaksa bergerak, maka tubuh kita akan mempertahankan kedudukan diamnya sehingga kita akan terpental ke belakang. Kemudian ketika sudah bergerak kemudian tiba-tiba direm atau dipaksa untuk berhenti, maka tubuh kita akan bereaksi mempertahankan keadaan kita yang maju sehingga tubuh kita akan terpental ke depan ketika kita menginjak rem. Nah, di sini untuk hukum 1 Newton kita rumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Kenapa ada kata-kata sigma? Sigma itu artinya total gaya. Artinya apa? Karena total itu berarti ada beberapa gaya dan gaya itu memiliki banyak jenisnya. Nanti gaya mana saja yang akan kita gunakan setelah ini materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya akan kita jelaskan tentang jenis-jenis gayanya. Kemudian untuk hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini sering kita temui ketika benda sudah dalam keadaan bergerak. Ingat ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A, artinya ada akselerasi percepatan. Maka posisi benda ini, hukum Newton ini dia dalam keadaan bergerak. Untuk hukum 1 Newton ini dia dalam 2 keadaan ya. Yang pertama memang benda itu dia dalam keadaan diam, atau yang kedua benda itu seperti ini bergerak tapi mempertahankan kedudukan awalnya seperti itu. Jadi untuk yang hukum 2 Newton kita rumuskan dengan sigma F sama dengan M kali A, dengan M itu adalah masanya, A itu adalah percepatan atau akselerasi. Nah, di sini keterangannya adalah gaya yang digunakan adalah gaya yang bekerja pada bidang gerak. Jadi, sigma F yang digunakan di sini hanya gaya-gaya di bidang geraknya. Kalau dia bergerak di sumbu X, maka hanya gaya-gaya di sumbu X saja yang dipakai. Kalau nanti misalkan dia benda itu bergerak naik turun, berarti hanya gaya-gaya di sumbu Y saja yang digunakan seperti itu. Kemudian untuk hukum 3 Newton di sini ada sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Jadi untuk hukum 3 Newton itu adalah total gaya yang kita berikan akan besarnya akan sama dengan yang kita terima, namun minus ini hanya menunjukkan arah saja. Menunjukkan arah yang berlawanan. Seperti itu. Contohnya apa? Misalkan roket itu kan memberikan gaya dorong ke bawah, sehingga reaksinya apa? Reaksinya roket itu akan terbang ke atas. Itu artinya arahnya berlawanan. Semakin besar gaya yang roket berikan,
maka semakin besar juga gaya angkatnya atau gaya yang akan mengangkat roket naik ke atas. Contoh lainnya misalkan sepeda motor kan gitu. Motor kan arah knalpotnya itu kan ke arah belakang, sehingga menghasilkan laju motor arah ke depan seperti itu. Itu untuk contoh hukum 3 Newton. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam gaya atau jenis-jenis gaya. Yang pertama ada yang namanya gaya berat. Kemudian yang kedua ada yang namanya gaya normal. Yang ketiga ada yang namanya gaya gesek, tandanya adalah F kecil. Ya, kalau gaya berat tandanya W, kalau gaya normal tandanya N. Kemudian yang D ada gaya tegang tali, tandanya itu T. Kemudian ada gaya sentripetal, ini tandanya adalah Fs. Nah, semua gaya ini meskipun simbolnya berbeda-beda, W untuk berat dan lain sebagainya, di sini satuannya adalah sama, semuanya satuannya adalah Newton. Jadi semua jenis gaya ini satuannya adalah Newton. Nah, sekarang kita bahas untuk masing-masing gaya dulu. Yang pertama adalah gaya berat. Kita bahas untuk gaya berat. Nah, gaya berat itu apa? Gaya berat itu adalah gaya yang diakibatkan karena gaya gravitasi. Jadi gaya akibat dari gravitasi bumi. Percepatan gravitasi bumi. Dengan G kalau misalkan tidak diketahui nilainya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 gitu. Jadi gayanya adalah akibat percepatan gravitasi di bumi. Nah, untuk arahnya gaya berat, arahnya itu dia selalu menuju pusat bumi. Menuju pusat bumi. Maksudnya bagaimana? Jadi misalkan di sini ada 3 buah keadaan benda. Oke. Keadaan benda pertama, dia berada pada bidang datar biasa, maka gaya berat itu arah kemana? Gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Pusat bumi itu berarti di mana? Berarti di bawah. Ini adalah gaya beratnya. Kalau dia di bidang miring bagaimana? Maka sama, pusatnya itu kemana? Nah, kalau dia di bidang miring, apakah pusat dari bumi itu juga akan ikut miring? Seperti ini kan tidak ya? Tapi pusat itu pasti selalu lurus ke bawah. Maka ketika berada di bidang miring, maka gaya beratnya itu adalah tetap lurus ke bawah seperti ini. Kemudian kalau misalkan dia berada pada bidang yang tegak, misalkan di sini ada benda yang ditempelkan pada tembok, maka di sini kan dikasih gaya tekan ya supaya tidak turun. Maka W-nya yang mana? W-nya itu tetap sama, arahnya adalah selalu menuju ke pusat bumi. W. Jadi jangan bilang W itu selalu menuju ke bawah, itu enggak. Kan kalau bidang miring bawahnya kan arah ke sini ya. Tapi konsepnya adalah arahnya selalu menuju pusat bumi. Itu adalah konsep untuk gaya berat. Nah, rumusnya gaya berat itu apa? Diingat, rumusnya W itu adalah M kali G. Jadi massa dikalikan gravitasi percepatannya. Kan tadi apa? Gaya akibat percepatan gravitasi. Maka rumusnya adalah W sama dengan M kali G. Oke, sekarang untuk gaya selanjutnya. Gaya selanjutnya adalah gaya normal. Ingat, gaya normal syaratnya adalah akan terjadi gaya normal jika sebuah benda itu menyentuh sebuah bidang. Jadi benda itu syaratnya harus nempel ke bidang dulu, baru dia punya gaya normal. Kalau misalkan benda itu melayang atau menggantung, tidak menempel pada bidang, misalkan dia menggantung dan tidak menempel pada bidangnya, maka dia tidak memiliki gaya normal. Jadi syaratnya adalah menyentuh atau menempel sebuah bidang, itu punya gaya normal. Oke,
Kemudian untuk arah gaya normal itu adalah tegak lurus terhadap bidang. Oke ya. Yang pertama gambarnya. Tadi apa? Gaya berat itu kan berarti setiap benda yang bermassa pasti punya gaya berat ya kan, karena berada pada bidang gravitasi. Kan ada M kali G. Jadi setiap benda bermassa pasti punya gaya berat W. W itu arahnya menuju pusat bumi. Nah, sekarang kalau gaya normalnya itu yang sebelah mana? Dia tegak lurus terhadap bidang. Dilihat bidangnya ini kan dia seperti ini kan, menyentuhnya kan di sebelah sini. Bidangnya bidang datar, maka tegak lurusnya ke arah mana? Maka tegak lurusnya berarti dia arah ke atas. Maka untuk menulis atau menggambar gaya normal berarti kan dari pertemuan benda dengan bidangnya arah ke atas. Ini adalah gaya normalnya gambarnya. Paham ya? Apakah gaya normal itu selalu arahnya ke atas, Ustazah? Dilihat dulu. Kata-katanya di sini apa? Tegak lurus dengan bidang. Dilihat ketika berada pada bidang miring, berarti kan bidangnya sebelah sini. Ya kan miringnya. Maka tegak lurus bidangnya yang mana? Berarti tegak lurusnya adalah arah miring ke atas. Berarti menggambarnya, berarti kan dari titik pusatnya kan ini. Nah, ini kan? Ya, benda dengan bidang tegak lurusnya. Berarti gaya normalnya adalah miring ke atas. Begitu juga misalkan ketika ada benda yang didekatkan ke tembok, misalkan gaya beratnya tadi kan arah menuju ke pusat. Berarti untuk gaya normalnya arah kemana? Kamu lihat bidangnya di mana? Bidangnya di sini, Ustazah. Berarti tegak lurusnya arah kemana? Berarti tegak lurusnya arah ke kiri seperti ini ya. Kalau misalkan dindingnya di sini. Oke. Jadi tegak lurus terhadap bidangnya. Berarti ketika kita gambarkan, nah seperti ini. Ini adalah gaya normal. Nah, kenapa sih Ustazah kita harus menggambar? Kenapa kita harus menggambar? Karena kita harus mengetahui gaya di sumbu mana yang harus kita gunakan. Kalau misalkan N di sini berarti kan sudah pasti dia berada di sumbu Y. Kalau di sini berarti kan XY-nya dia juga ikut miring. Kalau seperti ini N-nya berarti di sumbu mana? N-nya berarti berada di sumbu X, kan seperti itu. Ya, jadi harus paham gaya mana yang nanti akan kita kerjakan, maka harus paham untuk menggambar gaya-gayanya. Sekarang kita contoh soal untuk gaya normal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya dulu. Yang pertama, misalkan ada sebuah benda berada pada bidang datar ya, bidang datar licin. Artinya kalau licin berarti dia tidak punya gaya geseknya, tidak ada, licin saja. Didorong dengan gaya F10 Newton. Bendanya ini bermassa 10 kilo. Yang diminta tentukan gaya normal benda. Kemudian yang B adalah percepatan benda. Berarti kita disuruh cari nilai gaya normal dan percepatan. Oke, yang pertama caranya adalah kita coba analisis dulu gaya-gayanya. Oke. Jadi yang pertama kita analisis dulu gaya-gayanya. Di sini ya. Yang pertama, benda bermassa pasti punya gaya. Benda bermassa yang diingat-ingat pasti punya gaya berat. Berarti punya W. Jadi meskipun di soal di sini tidak dijelaskan arahnya kemana, W yang kayak apa, kamu harus paham sendiri. Jadi harus kamu uraikan sendiri. Punya gaya berat. Sekarang bendanya nempel bidang tidak? Iya, nempel Ustazah. Kalau nempel bidang maka ada gaya normal, arahnya kemana? Tegak lurusnya. Kalau tegak lurusnya berarti gaya normalnya arah ke atas. Gini ya. Oke, sekarang bendanya didorong dengan F10 Newton. Oke, sekarang logikanya gaya normal itu kan harus nempel bidang. Berarti ketika normal ini kan ada di sumbu Y ya kan, normal kan ada di sumbu Y. Kalau misalkan sampai dia terangkat, sampai dia bergerak di sumbu Y, berarti kan gaya normalnya hilang. Maka syarat untuk mencari gaya normal berarti kita menggunakan sigma F sama dengan
0. Artinya apa? Artinya benda itu tidak boleh sampai bergerak di bidangnya garis normal. Sekarang lihat garis normalnya ada di sumbu apa? Oh, garis normalnya ada di sumbu Y. Maka kita membuatnya di sini adalah sigma FY sama dengan 0. Ingat ya, tadi apa? Gayanya adalah gaya di bidangnya. Yang dicari gaya normal. Gaya normal itu di bidangnya, bidang sumbu apa? Oh, ada di sumbu Y. Maka sigma FY sama dengan 0. Kenapa? Karena dia tidak boleh sampai bergerak di sumbu Y. Kalau bergerak kan artinya dia bendanya naik turun kan ke atas. Kalau dia sudah naik berarti kan tidak nempel bidang. Kalau nggak nempel bidang berarti nggak ada gaya normal. Itu kenapa kita menggunakan yang hukum 1 Newton gitu ya. Nah, tinggal kamu tulis bagaimana menentukan sigma. Sigma itu kan artinya total. Nah, karena total berarti kamu lihat arahnya. N itu ke atas, W ke bawah, berarti kan berlawanan. N ke atas berarti plus. Berarti kan di sini N ya ke bawah min, W sama dengan 0. Artinya N min dipindah jadi plus. Berarti mencari gaya normal sama dengan nilai berat. Apa nilai berat itu? W rumusnya M kali G. Maka tinggal kamu masukkan. Masa bendanya tadi 10 kilo. Gravitasi kalau tidak diketahui maka kita menggunakan nilai 10 ya. Jadi harus tahu, meskipun tidak diketahui di soal, kamu harus tahu gravitasi kalau tidak diminta 9,8 berarti pakai 10 aja. Maka di sini gaya normalnya adalah 100, satuannya Newton. Ini mencari gaya normal gitu ya analisisnya. Lalu F-nya di sini kok kenapa nggak dipakai? Dilihat F itu di sumbu apa? F itu di sumbu X, sedangkan N di sumbu Y. Maka karena N itu di sumbu Y, kita cuma lihat yang di sumbu Y saja. Seperti itu. Oke ya. Sekarang untuk yang B, mencari percepatan benda. Dilihat percepatan itu kan artinya dia harus bergerak. Berarti sigma F sama dengan M kali A, karena benda itu bergerak menggunakan hukum 2. Sekarang dilihat gayanya yang bergerak dia di sumbu apa, X atau Y. Ketika kamu kasih dorongan berarti kan dia akan bergerak, kalau nggak ke kanan ya ke kiri kan gitu. Karena dia didorong ke kanan berarti kan kemungkinan pasti dia akan bergerak ke arah kanan. Kanan itu artinya apa? Berarti dia bergerak di sumbu X gini. Maka karena yang diminta adalah sigma fx, kamu lihat yang di sumbu X ada gaya apa? N gayanya kemana? Sumbu Y, berarti kan tidak. W juga di sumbu Y, berarti tidak dipakai. Mana yang di sumbu X? Maka hanya F saja. Berarti di sini ya kamu masukkan F-nya, berarti hanya F langsung ya. Jadi 10 sama dengan masanya 10, percepatannya yang dicari, berarti A-nya adalah 10/10, menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat satuannya. Loh, kalau misalkan ada beberapa gaya bagaimana? Ya sama, kalau misalkan di sumbu X nanti ada beberapa gaya, tinggal kamu lihat arah gayanya. Ya, ke kanan atau ke kiri berarti kan berlawanan. Misalkan ke kanan kamu buat positif, ke kiri kamu buat negatif, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Oke, ini contoh soal yang mudah. Sekarang kita coba ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Misalkan di sini ada sebuah benda bermasa 2 kilo, dia ditarik dengan gaya F1 ke arah kiri sebesar 5 Newton. Kemudian F2 miring ke atas sebesar 20 Newton pada sudut 60 derajat terhadap sumbu X ya. Nah, jika akar 3 itu nilainya 1,7, benda ini berada di bidang licin, maka tentukan yang pertama adalah berapa gaya normalnya, kemudian yang kedua tentukan berapa percepatannya, nah yang ketiga waktu yang diperlukan benda untuk berpindah sejauh 20 meter. Oke, yang pertama kita cari gaya normal. Nah, sebelum mencari gaya normal berarti kita harus menguraikan, lagi-lagi kita harus menguraikan gaya ya. Yang pertama, benda bermasa berarti pasti punya gaya berat, berarti arah W ke bawah gini ya. Ditarik dengan gaya F1 ke arah kiri gini ya, berarti kan dia sudah pasti
sudah berada di sumbu X kan, berarti tidak usah lagi ya. Oke, sekarang yang F2 miring ke atas. Diingat, F2 ini membentuk sudut. Gaya itu kan dia vektor, ingat ya. Kalau ada sebuah gaya F membentuk sudut, ingat harus kita uraikan menjadi ada F2X, kita uraikan ada, kita uraikan ke sebelah sini, ini ya, di sini ada F2Y gini ya. Oke, jadi kalau ada sebuah vektor yang miring, gayanya miring, berarti harus kita uraikan. Harus diuraikan ke sumbu X jadi F2X, diuraikan ke sumbu Y, berarti kan naik jadi F2Y. Harus tahu diuraikan, iya, karena kalau miring kan dia nggak berada di sumbu manapun. Apakah dia nilainya di X kan nggak tahu, di Y kan nggak tahu, maka harus kita uraikan. Kalau miring tuh berarti dia punya nilai keduanya, ada nilai X, ada nilai Y. Sekarang bendanya nempel bidang tidak? Iya nempel, berarti dia punya gaya normal. Arahnya kemana? Tegak lurus. Oke, berarti tegak lurus ke atas. Tadi apa? Syarat mencari gaya normal. Syarat mencari gaya normal berarti sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, gaya normalnya ada di sumbu mana? Gaya normal ada di sumbu Y. Seperti ini ya. Berarti untuk mencari gaya normal pada bentuk seperti ini berarti sigma Fy sama dengan 0. Sekarang kamu lihat gaya di sumbu Y itu apa saja. F1 di sumbu apa? Di sumbu X, berarti kita tidak menggunakannya. Ya, misalkan kita gambar lagi deh. Misalkan kita gambar jadi gini. Kita cari ya. F1 dia di sumbu X, berarti kan nggak kita pakai. F2 miring nggak kita pakai ya. Tapi di sini ada F2X. F2X di sumbu X, berarti kan nggak kita pakai. W di sumbu Y, oh kita pakai. Berarti di sini ada W. N di sumbu Y, berarti kita pakai. Ada N. Kemudian F2Y, ini kan F2Y juga ada di sumbu Y ya. Arahnya kan dia ke atas, berarti dia ada di sumbu Y. Di sini ada F2Y. Paham ya? Bedanya dengan yang nomor 1 tadi. Kalau yang tadi di sumbu Y-nya hanya ada N dan W. Sekarang untuk model yang seperti ini, ternyata ketika kita menguraikan di sumbu Y ada N, ada W, ada F2Y. Kamu lihat sekarang untuk F2Y. F2 di sumbu Y, ingat sin cos dulu vektor di semester 1. F2 sudut 60-nya ada di sini. F2Y ada di sebelah sini ya. Sudutnya 60 ada di bawah, berarti dia jauh dari sudut. Maka karena jauh, berarti kita menguraikan yang menggunakan F2 sin sudut 60. Diingat-ingat lagi ya untuk vektor. Karena garis F2Y, ini kan garis F2Y dengan sudutnya 60, itu kan jauh dari sudutnya, maka kita menguraikannya terhadap sin gitu ya. Berarti kita uraikan di sini sigma Fy-nya. N arah ke atas berarti positif. W arah ke bawah berarti negatif. F2Y arah ke atas berarti positif. Sama dengan 0. Maka tinggal kita pindahkan mencari N, berarti min dipindah jadi plus F2Y dipindah jadi min gini ya. Maka kita masukkan W itu apa? M kali G. F2Y itu apa? F2 sin 60 gini ya. Tinggal dimasukkan. Masanya tadi berapa? Oh, massa bendanya di situ 2 kilo. Berarti masukkan 2. Gravitasinya berapa? 10. Kan nggak ada di situ keterangannya, harus paham. Kalau tidak ada di soal, gravitasi nilainya 10. Min F2 berapa nilainya? F2 itu nilainya 20. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu nilainya setengah akar 3 gini ya. Nah, sin 60 itu setengah akar 3. Maka tinggal kita kerjakan. 2 kali 10 berarti 20. Min ya. 20 kali
setengah gini berarti kan 10. Akar 3 tadi berapa nilainya? Akar 3 itu 1,7. Ini ya. Berarti di sini 20 dikurangi 10 kali 1,7 adalah 17. Maka didapatkan nilai gaya normalnya adalah 20 kurangi 17 berarti 3 Newton. Seperti ini pengerjaan untuk yang kemudian sekarang kita mencari percepatan. Sekali lagi, percepatan itu berarti dia berada di bidang gerak. Maka untuk yang B, kita mencarinya adalah menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Tinggal kamu lihat bergeraknya dia di sumbu apa. Misalkan kalau kayak gini kan, berarti kan kemungkinannya dia akan bergerak di sumbu X kan gitu. Loh, sini kan ada miring, berarti kan ada kemungkinan dia naik. Nah, sekarang gini aja, misalkan kamu belanja deh di minimarket, misalkan kamu pakai kereta yang kereta dorong. Kan kalau kamu mendorong kereta kan pasti arah gagangnya kan agak miring kan, nggak mungkin kamu sejajarkan kan. Ya, kereta dorong yang kecil yang ada kereta dorongnya itu ya, kayak di hypermart itu misalkan contohnya, kan pasti kamu memberikan gaya yang agak miring. Meskipun kamu kasih dorongan miring gitu, bergeraknya kan juga akan tetap maju mundur kan gitu. Sama, berarti ini tetap akan bergerak di sumbu X. Maka ketika dia bergerak di sumbu X, gaya mana yang harus kita pakai kan gitu. Sama aja tadi, misalkan kita ulang ya untuk menggambarnya. Nah, tinggal kamu lihat gaya yang di sini. N sumbu Y berarti nggak usah, W sumbu Y nggak usah, F2Y juga sumbu Y berarti kan nggak usah. Mana yang sumbu X? Berarti ada F1 nih ya, berarti di sini ada F1 ke kiri. Oke, kemudian sumbu X lainnya ada F2X gitu ya. Nah, terus F2 nya di mana? Loh, kan tadi sudah kita uraikan menjadi F2X dan F2Y, berarti itu sudah mewakili gitu ya. Jadi enggak pakai karena dia F2 ini miring. Nah, jadi makanya harus diuraikan. Berarti kalau untuk sumbu X di bidang gerak, berarti di sini ada F1 ke kiri, ada F2X ke kanan. Nah, sekarang untuk F2X. Lihat ya untuk yang F2X. Nah, F2 kan awalnya miring ya. F2X itu berarti sebelah sini. Sudutnya 60 itu ada di sampingnya. F2X dengan sudut 60, F2X dan sudut 60 itu dekat. Maka kita menguraikannya adalah terhadap cos. Berarti kita menulisnya di sini adalah F2 cos sudut 60. Gini ya. Jadi untuk F2X kita uraikan terhadap cos. Maka nah, sekarang untuk yang sigma fx nya bagaimana? Tinggal kamu lihat. Yang arah ke kanan F2 cos berarti kan positif. Misalkan kita buat yang ke kanan positif ya, berarti F2x min F1 sama dengan M kali. Nah, maka F2x adalah F2 cos 60 min F1 sama dengan M kali. Nah, tinggal kita lihat F2 nya tadi berapa? F2 nya nilainya adalah 20, berarti ditulis 20 cos 60 itu setengah min F1 nilainya adalah 5, berarti min 5 sama dengan bendanya bermassa 2 A. Coret, berarti 10 min 5 sama dengan 2A. 10 kurang 5 berarti kan 5 ya. Maka percepatannya didapat 5/2, berarti percepatannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang C yang dicari di sini adalah berapa waktu yang diperlukan untuk benda berpindah sejauh 20 meter. Nah, di situ kan waktu yang diperlukan ada jaraknya loh. Kalau hukum Newton kan cuman ada F, ma dan lain sebagainya. Kalau ada jarak, ada waktu,
Berarti bagaimana? Maka kita hubungkan antara hukum Newton terhadap GLBB. Ya, kenapa? Dari mana? Adanya percepatan, maka dia bergeraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Maka untuk GLBB diingat, kan ada 3 rumus. Ya kan? Sekarang diingat-ingat lagi untuk GLBB, rumusnya kan ada VT sama dengan V0 plus minus AT, ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Tinggal kamu lihat yang diketahui di situ adalah T-nya jaraknya 20 meter. Kita sudah dapat percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa T-nya. Maka tinggal kamu lihat. Kalau mencari T berarti kan ada di rumus yang 1 dan 3 ya. Untuk yang rumus 1, apakah kecepatan akhirnya ada? Kan nggak diketahui, iya kan? Kan nggak tahu setelah di 20 meter ini bergeraknya sebesar berapa, nggak tahu. Maka kita menggunakan yang S karena dia diketahui ada S-nya ya. Nah, untuk V0-nya bagaimana? Kira-kira kalau benda seperti ini itu awal mulanya dia dalam keadaan diam atau bergerak? Dia akan berada dalam keadaan diam. Maka di sini diketahui lagi, kita tambah infonya adalah kecepatan awalnya adalah 0 gitu ya. Maka tinggal kita kerjakan. S sama dengan V0 dikalikan T, karena dia dipercepat berarti menggunakan plus setengah AT kuadrat gini ya. Oke, maka tinggal masukkan S-nya 20, V0 kali T, V0-nya kan 0, berarti kan 0 dikalikan apapun pasti 0 ya, plus setengah A-nya berapa? 2,5, berarti 2,5 T kuadrat. Berarti di sini 20 sama dengan 0 kan sudah ya, setengahnya 2,5 berarti kan 1,25 T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 20 kita bagi 1,25, maka hasilnya adalah T kuadrat itu sama dengan 20 bagi 1,25, itu hasilnya adalah 16 ya. Maka T-nya, nah kalau ada kuadrat berarti mencari T adalah akar dari 16 gini ya, sehingga didapatkan untuk akarnya 16 itu berapa? Akar 16 itu adalah 4 sekon. Jadi dibutuhkan waktu 4 sekon untuk benda itu berpindah sejauh 20 meter. Seperti itu ya untuk contoh-contoh soalnya. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah analisis gaya-gayanya dulu. Kemudian mana yang digunakan, mana yang tidak. Itulah pentingnya kenapa harus paham menggambar jenis dan arah gayanya. Kira-kira kalau seperti ini, kalau dari yang ini tadi, dari yang B, kira-kira bendanya itu akan bergerak ke arah mana? Kanan atau kiri? Kita tambah sedikit lagi untuk yang B. Bergeraknya kira-kira ke arah kanan atau kiri? Untuk mengetahui arah gerak, maka kamu tinggal lihat dari nilai sigmanya. Kita lihat dari nilai sigma F-nya. Sigma F itu yang mana? Yang sini maksudnya. F2X dikurangi F1. Berarti kan di sini 10 dikurangi 5. 10 dikurangi 5 itu nilainya apa? Nilainya positif kan? Karena di sini sigma F-nya menghasilkan nilai positif, maka arah geraknya adalah ke arah kanan. Kalau misalkan nanti di sini, misal ya di sini hasilnya adalah negatif, maka negatifnya itu hanya menunjukkan arah. Besarnya F-nya, besar sigma F-nya pasti tetap positif gitu ya. Jadi tergantung besar arahnya kemana gitu. Jadi minus untuk yang total sigma ini hanya untuk menunjukkan arah, karena di sini plus maka dia bergerak arahnya adalah ke kanan. Oke, sekian untuk pembelajaran awal tentang hukum Newton. Jadi kita baru mengenal gaya
normal, gaya berat, kemudian untuk mencari percepatan pada bidang yang licin ya, yang masih yang datar-datar saja. Oke, sekian untuk pertemuan awal membahas tentang hukum Newton ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi di grup kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.